Kata orang-orang, Fanny adalah salah satu hero Mobile Legends yang cukup susah untuk digunakan. Salah satunya karena mekanik kabelnya yang rada susah untuk dipakai gitu ya. Nah, di video kali ini aku akan mencoba untuk melakukan analisis fisika terhadap mekanik kabelnya Fanny, teman-teman. Apakah kabelnya Fanny itu sesuai dengan hukum fisika? Nah, kita akan membuktikannya di video ini. Sedikit konteks dulu aja, di sini aku bukan pemain Mobile Legends ya, jadi bisa dipastikan di sini aku mainku jelek gitu. Dan Fanny-nya ini nanti bisa dipastikan 100% darat gitu loh. Dan ya, cuman di sini kita fokusnya adalah untuk melakukan analisis dari segi fisikanya gitu. Jadi kalau misalkan nanti aku ada yang keliru atau gimana gitu dari segi Mobile Legends-nya, silahkan bisa dikoreksi aja teman-teman di komentar. Oke, dan kita langsung masuk aja ke gamenya di Mobile Legends. Di sini biar lebih enak, aku akan masuk ke mode practice aja teman-teman. Practice. Oke. Dan hero yang aku gunakan tentu aja di sini adalah Fanny ini. Oke. Welcome to Mobile Legends. Oke, di sini kita coba tes dulu untuk yang satu kabel dulu gitu ya. Oke. Canggih juga. Oke. Di sini kalau aku perhatikan ketika aku pakai satu kabel gitu ya, ternyata ini tuh nggak ada bedanya dari segi kecepatannya Fanny antara aku pakai kabel yang panjang sama pakai kabel yang pendek. Ini tuh ternyata kecepatannya Fanny sama, dan dari sini aku bisa menyimpulkan bahwa nilai gaya tarik dari kabelnya Fanny itu nilainya dia konstan, nggak bergantung sama panjang talinya. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk yang mekanik dua kabelnya. Dan mekanik dua kabel ini yang nanti akan lebih seru, karena ini nanti yang akan jadi fisika banget lah istilahnya. Wah, diserang punyaku. Lah, biarin lah ya. Oke, di sini aku akan coba untuk dua buah kabel teman-teman. Dan ya seperti itu kalau pakai dua kabel ternyata. Rada susah. Iya, rada susah ya. Wait. Oke, semacam itulah ya. Dan dari sini, dari gerakan dua kabel ini, ketika aku perhatikan, dan ini pasti juga teman-teman udah pada tahu, yang main Mobile Legends, justru di sini aku ya yang baru tahu teman-teman. Jadi ketika pakai dua kabel itu kita bisa lihat bahwa gerakan Fanny itu berada pada di titik tengah-tengah antara dua kabel itu. Dan kenapa terjadi seperti itu teman-teman? Ini nanti ada kaitannya sama vektor di fisika gitu. Oke, coba saya sekali lagi deh. Sekali lagi, nanti habis ini kita akan coba analisis dulu fisikanya. Oke. Dari sini tadi kita kan lihat ya, misalkan di sini ada dua buah kabel, tarikan dari kabel gitu ya. Ternyata ini tadi gerakannya Fanny itu adalah di sudut tengah-tengah antara kedua kabel ini. Dan kenapa kok terjadi seperti itu? Jawabannya ini adalah balik lagi ke prinsip yang kita temui di mekanik satu kabel tadi, yaitu panjang tali itu nggak mempengaruhi besarnya gaya dari kabel Fanny ini. Jadinya di sini itu dia nilai besar tarikannya atau gayanya kita tulis F kalau di fisika, yang artinya force. Ini nilainya sama teman-teman. Dan kalau di fisika ketika kita punya dua buah gaya yang nilainya itu sama, itu nanti resultannya atau totalnya itu memang berada di tengah-tengahnya kayak gini. Nah, jadi memang di sini Fanny menerapkan prinsip fisika untuk vektor dari yang ini tadi ya. Kita tulis R lah ya kira-kira. Dan ini pun berlaku untuk segala jenis sudut yang dibentuk ya teman-teman. Entah di sini dia membentuk sudut misal kayak gini. Ini F, ini membentuk sudut katakanlah 120 derajat. Berarti di sini nanti dia akan di posisi sekitar
60 derajat ya, emang 60 derajat gitulah ya. Kayak gitu teman-teman. Dan ini sesuai dengan prinsip penjumlahan vektor yang ada di fisika. Kalau nggak salah penjumlahan vektor itu fisika SD lah ya kalau nggak salah. Jadi pasti udah pada paham lah ya kalau terkait dengan ini. Dan juga kalau misalkan kita perhatikan lagi di Mobile Legends ini teman-teman, gerakan ketika Fanny ini dia cuman pakai satu kabel, sama pas ketika dia pakai dua kabel, ternyata itu lebih cepat pakai dua kabel. Ya sebenarnya ini kalau kita logik pun juga jelas gitu ya teman-teman. Tapi kalau misalkan kita bawa ke fisika pun ini juga bisa jadi lebih jelas gitu, lebih eksak terbuktinya gitu. Jadi memang ketika ada dua buah gaya, dua buah gaya yang ini dia bekerja pada suatu benda secara bersamaan, ini nanti akan muncul resultan gaya memang kan ya. Dan di sini kita bisa ngitung resultan gaya itu dengan persamaan yang sebenarnya ini bisa dibilang persamaan sederhana aja. Jadi ini kita bisa ngitung nilainya adalah akar F1 kuadrat plus F2 kuadrat plus 2 F1 F2 cos theta gitu. Kayak gini. Dan berhubung di sini nilai F1 dan F2-nya sama, kita bisa dapat persamaan akhirnya untuk ngitung adalah kayak gini. Ini tinggal kita masukin aja. Dan dari sini kita juga bisa lihat bahwasannya nilai total gayanya yang gabungan dari dua buah tali ini itu sangat bergantung dengan nilai sudutnya, sudut antara kedua buah gaya itu, kedua buah tali itu. Kalau kita misalkan nih, kita pakai gambar yang udah ada aja ini ya. Jadi ini ada dua buah tali yang dia membentuk sudut katakanlah di sini 90 derajat gitu. Dan untuk ngitung besar resultannya, besar totalnya ketika digabung itu tinggal kita masukin aja ke sini teman-teman. Dan di sini hasilnya adalah F akar 2 atau 1,4 F gitu. Yang artinya di sini gaya tariknya total itu lebih besar daripada cuman sekedar F ketika pas pakai satu tali. Dan itulah kenapa ketika kita perhatikan lagi di sini tadi teman-teman, itu ketika gerak dia akan lebih cepat gitu dibandingkan kalau pas satu kabel aja kan ini tadi. Dan juga kalau misalkan kita lebih teliti lagi, ini tadi kita juga bisa mengatur kecepatan dari Fanny ini dengan mengatur juga sudut antara keduanya. Kalau misalkan kita pakai sudut yang lebih kecil di sini nanti kita bisa akan dapat gaya total yang lebih besar gitu. Aku misalkan di sini aku punya dua buah gaya gitu ya, dua buah kabel yang dia membentuk sudut katakanlah 30 derajat ginilah ya. Nah ini nanti dia akan resultannya adalah di sudut 15 derajat kan ya berarti. Dan untuk nilai resultannya ini tinggal kita masukin lagi ke persamaan yang tadi teman-teman. Dan hasilnya ini adalah 1,9 F. Yang mana ini nilainya itu jelas lebih besar daripada ketika kita pas make sudut antara keduanya ini adalah 90 derajat. Cuman 1,4 sementara pas sudutnya itu 30 nilai resultannya adalah 1,9 F, jelas lebih besar. Dan itulah kenapa di sini aku nggak tahu ya ini tadi sebenarnya lebih cepat atau enggak gitu ya. Tapi dari pengamatanku sekilas, iya kayaknya ketika pas aku pakai sudut yang kecil itu Fanny-nya bisa bergerak dengan lebih cepat gitu loh. Misal ya ini sebenarnya udah pada tahu ya, sekali lagi ya. Justru aku yang baru tahu kan. Nah, dia bisa lebih cepat dan lebih jauh juga. Sementara ketika aku pakai sudut yang lebih besar, misal segini lah ya. Sorry ya, Fanny-nya masih noob teman-teman. Nah, dia geraknya kayaknya lebih lambat deh. Dan jaraknya pun juga lebih deket aja kan ini. Nah, iya kan. Dan ya kurang lebih seperti itulah ya teman-teman. Jadi dari mekanik dua kabel ini kita bisa bilang kalau Fanny ini ternyata memenuhi kaidah fisika untuk vektor gitu loh. Saya coba-coba di sini aku akan mencoba untuk menggunakan skill fisika ini untuk menyerang. Fanny-nya darat. Caranya gimana sih?
Wow. Insufficient energy. Wah, energinya cepet habis ya Fanny ya, ternyata ya. ini dihujat ini aku main Fanny kayak gini ya. Bolah, nggak tahu aku teman-teman, silahkan nanti mainkan sendiri lah ya. First blood. Wiped out. Oke, live. Oke. Victory. Oke. Victory teman-teman. Dan demikian untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.